Perbedaan PDIP dan Nasdem saat usung capres yang kedua ini bikin ngakak. Kita lihat sudah ada dua ya bandul politiknya. Urutannya dulu isunya bahwa sepertinya Pak Jokowi menginginkan hanya dua kubu saja, dua pasangan yang semuanya adalah all the president men. Itu dulu isunya. Tidak menghendaki ada orang ketiga. Figur yang dimunculkan adalah Ganjar dan Prabowo. Tapi nyatanya kemudian ada Anies Baswedan dideklarasikan, berarti kan tiga. Muncul lagi isu yang berapa 1-2 pekan yang lalu, ada narasi koalisi besar. Dan KIB saya melihat memang ada harapan untuk dijadikan semacam kendaraan politik. Isunya juga kencang bagi Ganjar. Kalau sekiranya Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi realitasnya hari ini perkembangan terakhir ternyata PDI Perjuangan telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Pak Surya Paloh kan bilang ada kode-kodenya. Nah, ini kodenya kan harus kita tangkap dulu. Kode ini untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kode elektoral, untuk kode capres-cawapres. Kan Nasdem sudah punya capres. Dan ini capresnya berbeda dengan PDI Perjuangan, karena pidato Ibu Mega kan capres PDI Perjuangan dari kader. Capres yang berprestasi, capres yang pintar berpoles diri, kan beda. Nah, kode-kodenya ini kami tangkap dulu. Ada kemungkinan Pak Anies malah bakal gagal dapat tiket. Ini tuh beneran loh guys. Penyebabnya bisa jadi Partai Demokrat jatuh ke tangan Pak Muldoko lewat pengadilan PK di Mahkamah Agung. Selain itu, bisa juga Pak Sandiaga Uno bakal sukses ngerayu PKS buat ninggalin Pak Anies dan bergabung ke koalisi PDIP. Soal rencana Pak Sandi membajak PKS, kita tahu lah ya, ini soal keretakan Anies dan Sandi terkait utang dana kampanye Pilgub DKI yang konon damage-nya mencapai 90-an miliar rupiah. Membajak PKS ini bisa jadi cara balas dendam Pak Sandi terhadap Pak Anies. Aduh, politik emang sungguh kejam ya guys. Sekarang ini jadi nggak jelas lagi siapa kawan dan siapa lawan. Aduh, ya kan? Apa kata Cu tadi? Politik emang super ruwet guys. Iya, ada beberapa perbedaan di dalam internal partai PDIP dan juga Nasional Demokrat alias Nasdem. Kedua partai ini memang sama-sama mengusung capres yang mereka pilih. Tapi reaksi internal partai keduanya ini berbeda total, seperti langit dan bumi kalau nggak mau dibilang antara surga dan neraka ya. Kita simak beberapa perbedaannya. Ini ada yang ketiga bikin ngakak. Yang pertama mengenai elektabilitas yang ada di antara kedua partai dan kedua calon. Partai Nasdem setelah mencalonkan Anies Baswedan yang merupakan produk politik rasisme di Indonesia, ini elektabilitas Partai Nasdem langsung menyusut seperti cacing tanah kena garam. Anda tahu kan rupanya bagaimana? Lalu elektabilitas Anies pun langsung turun karena dianggap oleh kadal gurun lainnya sebagai sosok yang mengkhianati rizik. Sedangkan partai PDIP ini perjuangannya sangat luar biasa, punya 4 siswa yang cenderung naik ketika mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Elektabilitas partai dan Ganjar langsung autopilot naik ke atas singgasana. Elektabilitas partai dan Ganjar pun juga langsung melejit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi internal partai masing-masing ya. Saat ini Anies Baswedan dicalonkan sebagai capres dari Nasdem. Internal partai pun langsung kocar-kacir seperti sekawanan kadal gurun yang diketok. Para elit partai rame-rame mengundurkan diri dan internal mereka kacau sampai harus melakukan klarifikasi sana-sini dan buat Surya Paloh sakit hati. Sedangkan saat Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai capres dari PDIP, internal partai langsung solid untuk memenangkan Ganjar dan tidak ada yang kabur. No. Bambang Pacul pun diam 1000 bahasa, padahal selama ini dia adalah orang yang paling keras dalam menolak Ganjar Pranowo. Internal partai tetap solid dan kalaupun ada yang keluar, saya kira itu adalah sebuah bentuk kekecewaan minoritas partai yang wajar saja. Dan gak lupa yang ketiga, ini mengenai kondisi antar partai koalisi. Ketika partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan yang bukan kader partainya sebagai capres, mereka berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Koalisi itu sempat ribut dan satu sama lain dan ngebacot sana-sini karena selisih pendapat ya. Dan perselisihan tersebut tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena memang mereka itu punya hasrat politik masing-masing. Hasrat politik ingin meletakkan capres atau cawapres dari partai mereka untuk berkuasa dan bikin ribet warga Indonesia. Sedangkan ketika PDIP mencalonkan Ganjar sebagai capres, justru partai-partai lain datang untuk berkoalisi dengan PDIP. Beberapa yang tertarik untuk berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Ganjil Prabowo adalah PSI, PAN, P3, Gerindra, kalau nggak ada ikan buntal dan lain-lain sih.
Artinya yang dilihat oleh partai-partai lain terhadap PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo adalah potensi besar untuk memenangkan Pilpres 2024 nantinya. Pilpres 2024 itu bukan hanya sebuah kemenangan satu calon, tapi memang sebuah masa depan bangsa. Dan gak bisa dibayangkan jika bukan Ganjar Pranowo yang menjadi presiden. Maka dengan Ganjar menjadi presiden akan menghilangkan banyak sekali potensi-potensi kehancuran negara ini. Kehancuran negara khususnya dari bidang suku, agama, ras, dan antar golongan yang sering dipermainkan oleh si capres bedap ini. Bagian yang dipilih adalah petugas pencitraan di depan gerobak sampah, bukannya petugas rakyat. Rocky Gerung pun juga menangis terseduh-seduh di pinggir jurang Sentul yang merupakan tanah yang bukan miliknya. Dan memang hari raya Idul Fitri itu memang hari kemenangan. Setelah menjalankan ibadah sholat Id, sungkem kepada orang tua sudah menjadi kewajiban setiap anak. Barulah kami sekeluarga bisa menikmati kue kering yang disiapkan oleh ibu kita dong. Kaleng dan toples sudah berjajar rapi di meja ruang tamu. Kalau toples sudah terlihat dari luar apa isi di dalamnya, tapi tidak dengan yang berada di dalam kaleng. Merah putih yang menjadi gradasi kaleng kongguan ini membuat saya menjatuhkan pilihan untuk membukanya. Ya, penonton kecewa. Bayangkan biskuit coklat dan biskuit berselai krim lemon musnah seketika. Saat tahu yang berada di dalamnya bukan biskuit beraneka macam, tapi rengginang yang semua wujudnya sama. Muka saya cengah ya, membuat ibu saya tertawa. Ya. Kali ini ibu cantik saya berhasil ngeprank anak-anaknya pemirsa saat dimintai keterangan mengapa isi dan kalengnya tidak sinkron. Kalian tahu apa jawaban dari ibu saya? Begini nih jawabannya. Biar sama kayak yang lagi viral di medsos. Jawaban ibu mengingatkan saya untuk berselancar ke dunia maya untuk melihat apa yang sekarang sedang viral. Ternyata fenomena pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP masih menjadi buah bibir publik. Jangankan sehari setelah pendeklarasian, sampai sekarang saja nama Ganjar masih membuming di setiap sudut kota. Bukan hanya Black Kongguan yang viral di lebaran tahun ini, tapi ada nama Ganjar yang juga memenuhi ruang publik. Ya, sebelumnya Ganjar memang sudah mulai dibicarakan publik ya, karena memang prestasi ataupun penghargaan yang menghampirinya. Dari penilaian publik muncullah hasil survei dari beberapa lembaga yang menempatkan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi capres idaman 2024 nanti. Setelah banyaknya kontroversi dan huru-hara dari provokator yang ingin menggulingkan sadangan capres idaman rakyat, akhirnya Megawati pun mengumumkan siapa capresnya. Bukan sembarangan dan membutuhkan waktu yang panjang bagi Mega untuk memutuskan siapa yang akan menerima amanah besar ini. Proses deklarasi ini sudah banyak dinanti oleh rakyat. Apa yang menjadi keputusan Mega diambil dari berbagai pertimbangan. Selain suara rakyat yang menginginkan Ganjar sebagai capresnya, ada juga pertimbangan-pertimbangan lainnya.